Kembali lagi bersama Sedi Gria Tarot ya. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberkati dan dilindungi Tuhan ya. Amin. Oke ya. Kali ini saya menggunakan dua Starseed dan Oracle dan juga di Activation, Angelic Activation. Oke ya. Yang mau personal reading monggo, nomornya saya cantumkan di running text nanti ya. Oke. Dah. Tema untuk hari ini adalah bagaimana nasib pernikahanku selama bertahun-tahun ini, ya. Bagaimana nasib pernikahanku selama bertahun-tahun ini, ya. Mungkin kalian tuh merasa seperti kayak ada kecocokan, tapi kalian seringkali cekcok, iya dong, ya. Bagaimana keadaan pernikahanku selama bertahun-tahun ini, yang ini bagaimana keadaan pernikahanku, ya. Simak baik-baik ya, oke. Tak sapa satu persatu dari Starseed-nya dulu. Gimana nih? Ini Starseed ini bisa diartikan sebagai bentuk kebijaksanaannya ya, atau mungkin ya bisa diartikan sebagai nasihatnya. Tapi kalau di tanganku semuanya bisa jadi berita buruk, bisa ya, karena kita harus nyiapin sesuatu yang buruk juga, jangan cuma ya diambil baiknya saja. Oke, di sini ada High-Wrath ya, High-Wrath, longing for home, homesick for the stars ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah kalian alami dalam rumah tangga ini ya, tapi banyak sekali juga harapan-harapan yang pupus ya. Ternyata kamu menikah dengan dia, sebenarnya kamu tidak bahagia ya. Kamu hanya menerima sesuatu yang istilahnya itu tertekan ya. Nih ya, banyak sekali permasalahan yang timbul ya, selain permasalahan soal masalah uang, soal masalah yang lain, tapi di sini lebih tepatnya adalah kamu merasa seperti kayak, apakah ini benar berjodohku ya? Tapi kok selama bertahun-tahun ini kok aku yang berjuang sendiri ya, gitu loh. Maksudnya ngerti toh? Jadi kayak kamu tuh yang berjuang sendiri, bukannya rumah tangga itu kan harusnya berjuang berdua ya. Namanya rumah tangga itu kan gotong royong ya, kanan sama kiri. Tapi di sini yang kartu pertama seolah-olah kamu seperti kayak berjuang sendiri, kayak capek ini berarti. Di sini ada Michael, clearing the way ya. Nah, sepertinya memang ada beberapa hal yang bisa tak sampaikan dalam kehidupan rumah tanggamu ini gini loh. Jika kamu menikahi seseorang hanya karena dasar cinta karena uang, cinta karena harta, atau mungkin karena tuntutan dari orang tua, maka yang pasti kamu tidak mendapatkan sebuah kondisi yang jelas dan pasti ya. Kamu hanya akan dibahagiakan secara materi, tapi kalian tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati ya, karena basicnya, dasarnya kamu hanya mencintai pasanganmu itu karena uang, nggak lebih dari itu ya. Nah, di sini apa yang harus kalian bersihkan ya, aspek apa yang harus kalian bersihkan adalah kamu sendiri orangnya juga egois, kamu sendiri orangnya keras kepala. Dia pun, pasanganmu pun juga begitu, pasanganmu juga keras kepala ya. Jika kamu merasa kayak aku berjuang sendiri, ya itu karena ulahmu sendiri sebetulnya ya. Kamu yang membuat keadaan ini menjadi berantakan, maka ya itu adalah bentuk dari teguran sebenarnya. Harusnya kamu tuh juga menyadari kenapa, ada apa gitu ya. Oke, ini keluar satu. Oke, di sini ada namanya Elohim. Wow ya, Elohim tinggi sekali ya bahasanya. Elohim, karmic debt are paid. Nah, ada sesuatu yang mungkin sering kamu lakukan pada masa kalian pacaran ya. Kamu seringkali memanfaatkan yang pada akhirnya kondisi itu berbalik ke kamu ya. Kamu suka sekali memanfaatkan orang lain hanya demi kepuasanmu, yang pada akhirnya semuanya itu terkumpul dan pada akhirnya kamu menerima hadiah dari masa lalumu ya. Ini nih ya, pilihan nih ya, pilihan, tetapi kamu tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Kamu hanya bisa merubah bagaimana caramu untuk maju ke depan ya. You can only change how you move forward, seperti itu ya. Oke, kartu yang kedua. Di sini ada Your Life is Canvas ya. Memang hidup rumah tangga itu penuh dengan warna-warni. Ada suka, ada duka, ada dikhianati ya pasti ya. Jadi dalam sebuah hubungan itu pasti ada manis, ada pahitnya, ada asam dan asinnya ya. Tapi di sini adalah begini. Jika kamu sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan keluargamu, termasuk rumah tanggamu, maka selesaikanlah dengan baik. Apakah memang perceraian adalah sebuah solusi dalam kisah ini?
Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Cuma yang aku bisa baca di sini belum nyampe ke arah cerai. Ya, mungkin saja kamu orangnya cuekan dan tidak perhatian. Ya, kamu kurang ada pengertian dan perhatian sehingga pasanganmu ini bisa saja kabur dari kamu. Ya. Nih, kalau yang pertama tadi lebih mengarah kepada sisi materi, kamu hanya ngejar uang saja. Oke, ini udah langsung keluar 2. Yang pertama ada violet flame. Oke. Nah, di sini berkisah bahwa artinya setiap kehidupan itu ada tantangannya. Ya. Jadi, kalau kamu merasa aku sudah lelah nih, ini tadi hidupmu adalah seperti kain kanvas. Ya toh. Jadi ini berkisah berarti kamu itu akan penuh dengan tantangan di rumah tanggamu ini. Tapi dengan adanya tantangan ini, kamu diminta untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Karena di sini terbacanya kamu itu kurang bersyukur ternyata memiliki pasangan yang setia. Tapi kamu kepingin mintanya lebih frekuensi. Wah, frekuensi apa nih? Radio FM apa SW AM. Nah, oke, Guardian, take time to breathe. Ya. Nah, waktunya kamu itu untuk lebih menghela nafas. Artinya gini, kalau memang Tuhan sudah menjodohkan kamu, maka kamu juga harus siap dengan segala sesuatunya, segala resikonya, mau baik mau buruk ya. Slow down and breathe. Take time to reflect before processing further ya. Ini berarti kamu tipe orang yang istilahnya hanya ingin tergesa-gesa ya. Pokoknya dikerjakan, mikir di belakangan, modelnya gitu. Nah, jadi kalau kamu seperti ini, artinya kamu tidak mencintai dirimu dan tidak mencintai pasanganmu. Ya, akan banyak sekali kendala yang akan kalian hadapi. Bisa perselingkuhan ini akan bertubi-tubi, ya. Tapi kalau kalian menyadari bahwa aku bisa melewati ini dan aku bisa memperbaiki diri, maka hasilnya juga positif. Oke, yang terakhir. Oke, jatuh di pelukanku, fall into my arms, kan gitu. Jadi di sini bahwa, kamu diartikan seperti ini ya. Bukan masalah soal berserah diri kepada Tuhan ya, tapi lebih kalimat ini berkisah artinya kamu sendiri tidak akur dengan keluarga pasanganmu. Ya, kamu sendiri tidak akur dengan keluarga pasanganmu. Kamu pengennya dimengerti ya, kamu kepengennya diprioritaskan, tapi kamu sendiri nggak bisa membaur dengan mereka. Ya, the 7 star sister. Ini berkisah artinya kamu terlalu sibuk ngurusi dirimu sendiri. Kamu terlalu sombong, terlalu angkuh, merasa dirimu paling oke, ya. Dirimu paling oke. Nah, gitu. Perbuatan baik yang sudah kamu lakukan tuh kadang-kadang kamu suka umpat-umpat atau diungkit-ungkit ya. Ini ada holy amethyst, You are the light, ya. Nah, di sini pun juga berkisah apa artinya jika kamu ingin membawa sebuah kedamaian atau membawa sebuah solusi dalam rumah tanggamu adalah perbaiki mentalmu dulu. Ya, jangan jadi orang introvert. Kalau kamu mau introvert tinggal aja sono di luar angkasa. Di luar angkasa pun juga diganggu kok. Introvert di hutan mau dibrakot karo macan ya gitu. Nggak ada introvertan gitu. Jadi hadapilah sisi burukmu dan hilangkanlah sisi burukmu. Harus bermanfaat. Nggak suka jangan dengerin. Harus bermanfaat. Kembali lagi bersama Steady Gria Tarot.